Orang yang hanya sekedar tahu banyak informasi adalah orang yang paling membosankan di muka bumi. Bayangin deh kalimat nyelekit ini diucapin pada tahun 1917. Kutipan ini nggak cuma sekedar provokasi, tapi benar-benar langsung menampar sistem pendidikan kita yang sampai sekarang masih sering banget berfokus sama hafalan mati. Selamat datang di ulasan kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebongkar abis sebuah pemikiran klasik yang jujur aja rasanya masih sangat relevan sama kenyataan yang kita hadapi sekarang. Kita akan membedah intisari dari karya A.N. Whitehead yang berjudul The Organization of Thought. Whitehead ini seorang matematikawan dan filsuf, dan dia ngelihat kalau sistem sekolah modern itu sebenarnya lagi jalan menuju jurang kehancuran. Kenapa? Karena mereka salah paham soal gimana otak manusia itu bekerja. Jadi, anggap ulasan ini sebagai cetak biru buat ngubah pendidikan. Dari yang tadinya cuma pabrik informasi yang kaku, jadi arena pembelajaran yang benar-benar hidup. Biar terarah, ini 5 poin yang bakal kita bahas. Pertama, kita mulai dari diagnosisnya, bahaya ide pasif. Kedua, filosofi intinya tentang pembelajaran yang berguna. Ketiga, soal memadukan 3 kurikulum. Keempat, kita bakal merombak matematika sebagai studi kasus. Dan kelima, kita tutup dengan tujuan akhirnya, mengorganisasi pikiran. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama ya, diagnosis kita soal bahaya ide pasif. Kita bakal cari tahu apa sih penyakit utama yang menginfeksi ruang kelas kita. Whitehead nyiptain istilah yang menurut saya tajam banget di sini. Ide pasif atau inert ideas. Gini, pernah nggak sih Anda begadang semalaman ngapalin tahun-tahun sejarah, terus besoknya habis ujian langsung lupa semua? Nah, ya itu dia yang namanya ide pasif. Ide yang cuma dilempar ke kepala, diterima gitu aja, tapi nggak pernah diuji di dunia nyata, apalagi dirangkai jadi hal baru. Whitehead bahkan nyebut fenomena ini sebagai pembusukan mental. Rasa ingin tahu anak-anak hancur lebur ketika otak mereka cuma dijadiin gudang buat numpuk fakta-fakta yang nggak nyambung satu sama lain. Terus gimana dong cara nyembuhin pembusukan mental ini? Whitehead ngasih 2 aturan main yang kelihatannya simpel, tapi radikal banget buat diterapin. Pertama, jangan ngajarin terlalu banyak mata pelajaran. Kedua, apapun yang Anda ajarkan, ajarkanlah dengan sangat tuntas. Obat buat ide pasif itu ya fokus yang tajam. Daripada nyuapin anak-anak pakai secuil informasi dari puluhan mata pelajaran yang beda-beda, mending biarin mereka benar-benar menguasai dan ngaplikasiin beberapa konsep yang emang krusial banget. Masuk ke bagian 2, kita bahas filosofi intinya nih, menjadikan pendidikan itu berguna kembali. Kita sering banget kan dengar pepatah lama yang bilang kalau pikiran itu ibarat pisau yang harus diasah dulu sebelum dipakai. Wah, Whitehead benar-benar nolak mentah-mentah ide ini. Buat dia, pikiran itu bukan alat mati kayak obeng berkarat di gudang yang nunggu diasah. Pikiran itu adalah sebuah aktivitas yang terus-menerus hidup, sangat sensitif, dan langsung respon apapun yang ada di sekitarnya. Jadi memperlakukan pikiran siswa kayak pisau tumpul yang cuma dikasih teori-teori tanpa praktik langsung, itu sama aja dengan matiin potensi mereka sejak awal. Makanya kutipan di sini tuh penting banget buat diingat. Kita sama sekali nggak bisa nunda kehidupan mental seorang murid. Kita nggak bisa bilang, pelajarin aja ini sekarang, nanti kalau kamu udah gede pasti kerasa kok gunanya. Nggak bisa gitu. Ketertarikan itu harus dibangkitin di sini dan saat ini juga. Pengetahuan harus dibuktikan dan langsung dipakai dalam arus pengalaman mereka sehari-hari. Kalau nggak, ya balik lagi, ilmu itu bahkan membusuk jadi ide pasif yang nggak ada gunanya. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, memadukan pendidikan teknikal dan liberal. Kita bakal lihat gimana filosofi tadi ngubah cara kita misahin disiplin ilmu. Secara historis, kita terbiasa bikin pemisahan yang sebenarnya cukup merusak. Di satu sisi, ada pendidikan liberal ala Plato, yang isinya pemikiran murni, aristokratis, seolah-olah semuanya cuma tentang mikir di menara gading. Di sisi lain, ada pendidikan teknikal. Ini soal keterampilan tangan, pengalaman kreatif, dan langsung bertindak di lapangan. Whitehead nekenin kalau misahin 2 hal ini tuh sebuah bencana. Pemikiran intelek gak bakal optimal kalau cuma ngawang-ngawang. Dan sebaliknya, kerja teknis tanpa visi dan pemikiran yang matang cuma bakal jadi kerja paksa yang melelahkan. Jadi, idealnya harus kayak gimana dong? Visi utamanya adalah ngebangun sebuah masyarakat di mana pekerjaan itu berasa kayak lagi main. Dan main adalah bagian dari kehidupan itu sendiri. Kedengarannya emang utopis banget ya. Tapi intinya, pendidikan yang paling kuat itu harus bisa nyatuin kemampuan teknis sama visi intelektual. Ketika otak dan otot kerja bareng, hal yang tadinya terasa kayak pekerjaan tanpa arah berubah jadi sebuah karya yang penuh semangat dan inovasi. Lanjut ke bagian 4, kita punya studi kasus yang super menarik. Kita bakal ngelihat gimana prinsip-prinsip ini dipakai buat ngerombak kurikulum matematika kita yang seringkali terasa kayak bahasa alien.
Coba deh, seberapa sering Anda pas sekolah dulu mikir gini, buat apa sih gue disuruh nyelesain persamaan kuadrat? Whitehead secara langsung nantang kita dengan pertanyaan ini. Serius loh, buat apa? Kalau alasannya cuma balik ke pepatah klise, buat ngasah otak, berarti sistem kita udah gagal total. Memaksa anak buat ngapalin rumus aljabar tanpa ngasih tahu apa hubungannya sama kehidupan nyata di luar kelas, itu benar-benar kesalahan fatal. Soalnya gini, poin krusialnya adalah dunia ini literally dipenuhi sama kuantitas. Semuanya bisa diukur, mulai dari suhu cuaca, panas, listrik, massa, jarak tempuh, bahkan hal abstrak kayak kesenangan dan rasa sakit pun punya wujud kuantitas. Whitehead ngasih contoh-contoh konkret ini buat ngebuktiin kalau aljabar itu bukan sekedar huruf X dan Y acak di papan tulis. Aljabar dan matematika pada umumnya itu sebenarnya instrumen intelektual utama kita buat bisa ngebaca dan memahami alam semesta fisik tempat kita hidup. Dan buat bikin matematika itu make sense, Whitehead nawarin alur yang masuk akal banget. Daripada langsung nenggelamin siswa pakai rumus-rumus abstrak yang bikin pusing, mending mulai dari konsep spasial yang kelihatan mata, kayak kekongruenan dan kesebangunan. Dari situ pelan-pelan naik ke trigonometri, terus geometri analitik, sampai puncaknya nih di geometri proyektif. Setiap langkah di sini dibangun untuk ngelatih presisi logika secara bertahap, tanpa masukin kerumitan yang nggak perlu. Benar-benar kurikulum yang fokusnya di ide besar yang bisa langsung dipakai. Akhirnya kita sampai di bagian kelima. Mari kita bongkar apa sih sebenarnya tujuan akhir atau payoff sosial dari seluruh filosofi pendidikan ini. Ada satu konsep menarik di sini. Ketika pembelajaran spesifik dan wawasan umum berhasil dipadukan, itu bakal ngehasilin sesuatu yang disebut Whitehead sebagai gaya atau style. Tapi ingat, ini bukan soal gaya fashion loh ya. Dalam konteks intelektual, gaya itu adalah sebuah kemampuan luar biasa di mana seseorang bisa nyelesain masalah atau mencapai tujuan dengan cara yang paling simpel, tanpa buang-buang energi, waktu, atau sumber daya. Kemampuan ini saking elegan dan efisiennya, sampai-sampai Whitehead nyebutnya sebagai moralitas tertinggi dari sebuah pikiran. Terus buat apa sih repot-repot ngelakuin semua ini? Taruhannya tuh gede banget. Di sini kita diingatkan kalau kelangsungan hidup dan kekuatan sebuah bangsa itu pada akhirnya nggak ditentukan oleh sumber daya alam semata, tapi oleh kecerdasan praktis yang terlatih dan terorganisasi. Dan kecerdasan kayak gini nggak jatuh dari langit. Dia dibentuk, diuji, dan diasah di dalam ruang kelas serta bengkel kerja kita. Lewat pengetahuan yang terorganisasi inilah kita dapat visi dan kekuatan buat menghadapi tantangan di masa depan. Sebagai penutup ulasan kita, saya pengen ninggalin Anda dengan satu pertanyaan yang lumayan provokatif ini. Setelah kita bedah gimana bahayanya ide pasif dan betapa kuatnya dampak dari pikiran yang benar-benar terorganisasi, coba deh perhatiin institusi atau sekolah di sekitar Anda. Apakah mereka masih sibuk menjejalkan fakta-fakta masa lalu yang udah kaku? Ataukah mereka benar-benar udah mulai aktif mengorganisasi pikiran para siswanya buat menaklukkan masa depan? Terima kasih udah ngikutin ulasan mendalam ini. Semoga pembahasan kita kali ini bisa ngasih insight baru dan pastinya memicu Anda buat mendorong perubahan yang nyata.